Oke, hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Perencanaan SDM sebagai Kegiatan Manajemen SDM. Komponen utama sistem perencanaan terpadu, yang pertama, renter dan renov. Yang kedua, tujuan perencanaan SDM. Dan yang ketiga, kegiatan perencanaan untuk memprediksi jumlah dan kualitas SDM. 4. Penetapan persyaratan atau kualifikasi SDM yang akan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. 5. Prediksi permintaan dan persediaan pasar tenaga kerja. 6. Sistem kontrol dan evaluasi. Oke, lanjut. Dalam mengimplementasikan kegiatan manajemen SDM, diperlukan pelaksanaan salah satu kegiatannya yang disebut perencanaan SDM. Kegiatan dan tujuan perencanaan SDM harus menunjang perwujudan kegiatan dan pencapaian tujuan manajemen SDM, yang pada akhirnya harus menunjang pula terhadap pengimplementasian fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Strategi manajemen SDM agar pendayagunaan SDM untuk mencapai tujuan organisasi berlangsung efektif dan efisien adalah 5P, yaitu filosofi, polisi, program, vertical, process of HRM. Komitmen manajer puncak. Manajer puncak dan para manajer unit, kerja atau berdepartemen semua jenjang level menganut filsafat dan melaksanakan kebijaksanaan dengan nilai-nilai demokratis. Manajer puncak dan para manajer unit kerja departemen menyadari dan menerima konsep bahwa organisasi atau perusahaan membutuhkan SDM yang potensial untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis di masa depan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi atau perusahaan. Lanjut, manajer puncak menyediakan pembiayaan SDM yang cukup khususnya untuk kegiatan perencanaan SDM dan tindak lanjutannya dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi. Manajer puncak dan para manajer unit kerja atau departemen menerima konsep mengutamakan prinsip mendayagunakan lebih dahulu secara maksimal SDM dan sumber internal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan mengisi jabatan atau posisi kosong, baik melalui promosi jabatan vertikal maupun pindah horizontal. Penanggung jawab sistem perencanaan SDM terpadu untuk perusahaan berskala besar yang memiliki puluhan atau ratusan ribu pekerja yang tersebar di perusahaan pusat dan cabang-cabangnya. Manajemen SDM berada dalam pengelolaan wakil presiden perusahaan bidang SDM. Untuk perusahaan berskala cukup besar dan atau berskala menengah dengan ribuan atau puluhan ribu SDM yang tersebar di banyak perusahaan cabangnya, manajemen SDM berada dalam pengelolaan seorang direktur SDM. Untuk perusahaan berskala kecil dengan ratusan atau lebih sedikit jumlah SDM dapat dibentuk satu departemen SDM untuk mengelola seluruh kegiatannya dengan dipimpin seorang manajer SDM. Komponen utama sistem perencanaan terpadu, renter dan renov, tujuan perencanaan SDM, kegiatan perencanaan untuk memprediksi jumlah dan kualitas SDM, pendapatan persyaratan atau kualifikasi SDM yang akan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi, prediksi permintaan dan persediaan pasar tenaga kerja, sistem kontrol dan evaluasi. Lanjut. Nilai-nilai demokratis yang mendukung pelaksanaan strategi manajemen SDM dan kegiatan perencanaan SDM profesional antara lain sebagai berikut. Menghargai perbedaan kemampuan pekerja SDM sebagai individu, memberikan kesempatan yang sama dalam prestasi melalui bidang kerja masing-masing, memberikan peluang yang sama dalam pengembangan kemampuan kerja bagi setiap pekerja,
menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan bekerja sama berdasarkan prinsip saling menghargai kelebihan dan kekurangan rekan kerja dan lain-lain. Memberikan perlakuan yang sama dalam pengembangan karir dan pengupahan berdasarkan kontribusi yang terbaik dan persaingan yang fair. Komitmen kedua, manajer puncak dan para manajer unit kerja atau departemen menyadari dan menerima konsep bahwa organisasi atau perusahaan membutuhkan SDM yang potensial untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis di masa depan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi atau perusahaan. Untuk itu, pengimplementasiannya dalam perencanaan SDM dan tidak lanjutnya dalam rekrutmen dan seleksi calon pekerja lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kurung KKN. Komitmen ketiga, manajer puncak menyediakan pembiayaan dalam kurung KOS ya. SDM yang cukup khususnya untuk kegiatan perencanaan SDM dan tidak lanjutnya dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi. Anggaran atau pembiayaan dalam kurung KOS yang disediakan untuk kegiatan perencanaan SDM dan kegiatan tindak lanjutnya harus mampu menghindari pengurangan prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang terdampak perencanaan bisnis tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Komponen utama sistem perencanaan terpadu. Renter dan renov. Tujuan perencanaan SDM, kegiatan perencanaan untuk memprediksi jumlah dan kualitas SDM, penetapan persyaratan atau kualifikasi SDM yang akan dipergunakan dalam rekrutmen dan seleksi. Prediksi permintaan dan persediaan pasar tenaga kerja, sistem kontrol dan evaluasi. Perencanaan strategi. SDM adalah faktor sentral dalam suatu perusahaan apapun bentuk dan tujuan perusahaan. Perusahaan dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategi dalam semua kegiatan institusi. Perubahan yang demikian cepat membuat peran perencanaan strategi menjadi begitu penting. Bahkan ini akan menjadi sulit untuk diformulasikan dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Pengertian perencanaan SDM. Para ahli manajemen sumber daya manusia atau dalam kurung MSDM memberikan berbagai macam definisi atau pengertian mengenai perencanaan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasikan dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat. Lingkungan perencanaan SDM. Lingkungan demokrasi. 1. Lingkungan demokrasi dibentuk oleh beberapa faktor seperti A. Populasi, B. Perluas tenaga kerja, C. Tenaga kerja wanita, D. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.